Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Almaida ingin menjelaskan tentang tasawuf pada masa Rasul. Tasawuf pada masa Rasul. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dari perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah, dan pribadi Nabi Muhammad. Peristiwa dan perilaku Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering berakhwat atau menyendiri di Gua Hiro. Di Gua Hiro, beliau melakukan zikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Peristiwa ini merupakan acuan kaum sufi dalam melakukan khalwat. Begitu juga dengan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW saat beliau melakukan Isra Miraj hingga saat ke Sidratul Muntaha dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, dalam ibadah Rasulullah senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Beliau beribadah, sholat malam hingga kakinya bengkak dan melaksanakan puasa. Beliau sangat tekun dalam beribadah. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, para kaum sufi mencontoh perilaku sahabat dalam hal keteguhan iman, ketakwaan, kejuhudan, dan budi pekerti yang luhur. Sahabat juga merupakan perwujudan langsung murid Rasulullah yang terpercaya. Mereka juga senantiasa meneladani dan mengikuti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Abu Bakar, dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang kemudian setelah masuk Islam, ia memilih hidup sederhana dan memberikan sebagian besar hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Ia juga berpakaian sangat sederhana dan memilih pakaian takwa dengan hiasan berupa sifat rendah hati, santun, sabar, dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab, terkenal dengan keheningan jiwa dan kebersihan hatinya. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah telah jadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Ia juga terkenal dengan kejuhudan dan kesederhanaannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, sebagai seorang khalifah, Umar menggunakan pakaian yang tertambal dengan 12 tambalan saat berpidato. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, menjadi teladan sufi dalam banyak hal. Ia adalah seorang yang kaya raya namun bersifat juhud, tawadu, banyak mengingat Allah, dan memiliki akhlak yang terpuji. Hartanya dipergunakan untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya yaitu yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ia memiliki keteladanan dalam dunia kerohanian. Ia mendapat tempat khusus di kalangan sufi. Ali dianggap sebagai guru kerohanian karena dianggap mendapatkan warisan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali juga disebutkan memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan hanya pada orang-orang tertentu. Ia juga tidak merasa malu memakai pakaian robek dan menambalnya sendiri, sebagaimana hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan kehidupan ahlus sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi dalam keadaan serba kekurangan, namun memiliki keteguhan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah ini kemudian juga banyak diterapkan oleh para tabi'in dan atau tabi'in hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huraika Syarif di sini akan menjelaskan mengenai materi tasawuf modern. Tasawuf modern ini merupakan salah satu karya terbesar Hamka. Dia menunjukkan bagaimana perspektifnya Hamka dalam arti kehidupan keseluruhan. Menurut Hamka, kebahagiaan itu adalah agama, dan agama itu adalah akidah. Jika kita memiliki akidah, maka kita akan terciptanya akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Nah, tasawuf modern ini bagi Hamka ini berprinsip pada tauhid yang bertujuan untuk memperbaiki budi pekerti kita dan membersihkan batin. Dan tasawuf modern ini juga berfungsi untuk menyingkirkan penyakit hati dalam diri kita. Ada beberapa karakteristik dalam modern tasawuf atau tasawuf modern ini. Yang pertama itu meliputi hawa nafsu dan amal.
Terus yang kedua itu ikhlas, yang ketiga itu qanaah, yang keempat itu tawakal, yang kelima itu kesehatan jiwa dan konsep malu. Menurut pandangan Hamka bahwa tasawuf ini perkembangannya itu selayaknya berjalan beriringan dengan waktu. Jadi bila tasawuf ini bertahan dengan karakter lamanya itu, maka dia itu akan membuat manusia dipaksa untuk terjun ke masa lalu. Terus tasawuf ini menyesuaikan konteks zaman. Tasawuf modern ini menyesuaikan konteks zaman, yang artinya ini masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan atau membuat dirinya menjadi celaka. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan perbedaan tasawuf di zaman Rasulullah dan tasawuf modern. Jadi apa yang saya ketahui tentang tasawuf di zaman Rasul itu sudah ada benih-benih tasawuf gitu, seperti Rasulullah selalu berdiam diri dalam masjid, berpuasa gitu kan, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, berdiam diri gitu kan di masjid. Terus ada peristiwa ketika Isra Mi'raj hingga sampai ke Sidratul Muntaha dan berdialog dengan Allah SWT. Sementara itu dalam ibadah Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan apa yang dipinta Allah. Jadi Nabi Muhammad tuh selalu mengerjakan apa yang dipinta oleh Allah gitu, sampai kakinya bengkak setiap malam sholat gitu kan. Itu termasuk kayak tasawuf, benih tasawuf di zaman Rasulullah SAW. Terus pada sahabat-sahabat juga mengikuti ke sunnah Rasul gitu. Kalau yang kita ketahui sunnah Rasul kayak puasa Senin Kamis, itu contohnya gitu, berdiam diri, zikir kayak gitu kan, sunnah Rasul juga. Terus kalau misalkan tasawuf di zaman modern ini, yang saya baca di artikel pada tasawuf modern yang diambil oleh Hamka memberikan perspektif baru dalam bertasawuf gitu. Jadi yang saya ketahui di Hamka ini, dia tidak mengikuti tasawuf yang pada umumnya, bukan pada umumnya sih, pada yang lainnya gitu. Berbeda kan, ada tasawuf yang mengharamkan dunia gitu, kayak bid'ah. Di sini kan ada bid'ah ya hampir sama kayak juhud gitu, membenci dunia gitu kan, tinggalin dunia gitu kan. Ya kita harus seimbang aja di dalam sini kan, mengikuti dalam Al-Quran dan hadis gitu. Ya, mungkin yang saya ketahui seperti itu. Mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.